Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Yakurama Production. Masih bareng sama gua Rama di sini. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan buat yang belum, caranya gampang. Lo tinggal klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Dan apabila menurut lo video-video kita menarik, lo bisa share video-video kita ke teman-teman lo. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan pada malam hari ini, gue ingin bercerita teman-teman soal pengalaman gue dikejar-kejar makhluk halus. Waktu itu, sore-sore, gue dijemput sama teman gue untuk diajak nongkrong di suatu tempat di Jakarta Selatan. Dan kita pun berangkat dengan menggunakan mobil dia. Jalanlah kita berdua teman-teman. Sampai di tempat tujuan, kita ngopi-ngopi, kita ngerokok-ngerokok, bercanda-bercanda. Selang beberapa jam, waktu itu hari udah mulai mendekati maghrib, temen gue dapet telepon teman-teman dari rumahnya yang mengharuskan dia untuk pulang cepat. Namun karena dia berpikir kalau gue masih belum mau pulang, dia nggak enak sama gue. Akhirnya dia memutuskan mobil gue yang bawa. Dia pulang naik taksi. Namun pada saat itu gue udah izin sama teman gue kalau gue nggak langsung pulang, gue mau pakai mobil dia untuk nyamperin gebetan gue pada saat itu. Namun dikarenakan pada saat itu gue belum terlalu lancar menyetirnya, akhirnya gue mengajak teman gue satu lagi teman-teman. Gue jemput dia. Setelah dia setuju, akhirnya kita berangkat berdua untuk nyamperin gebetan gue ini. Rumah gebetan gue ini ada di daerah Ulu Jami teman-teman, di sebuah komplek perumahan. Tapi gue gak perlu sebutin nama kompleknya apa. Sesampainya di sana, memasuki komplek tersebut, gue sama teman gue bilang, wah, bener-bener horor nih kompleks ya. Sepi banget, gelap banget. Gue sambil ketawa, iya asli. Oke. Oh iya, sebelumnya gue jelasin dulu, gue sama gebetan gue ini backstreet teman-teman, karena dia belum diperbolehkan buat pacaran pada saat itu. Akhirnya gue janjian di suatu tempat di dekat rumahnya. Gue berhenti di sebelah lapangan bola teman-teman, lapangan bola kosong lapang gitu, dan lebih mirip rawa-rawa sebenarnya. Gue berhenti di situ, dan gue sama teman gue turun dari mobil, lalu kita nongkrong di pinggir lapangan bola tersebut sambil menunggu gebetan gue ini. Selang beberapa lama ngerokok segala macam, tiba-tiba teman-teman, wajah teman gue dilempar pasir. Sontak dia kaget dan langsung bilang ke gue, Ram, ada yang lempar gue pasir. Yang bener lo gitu. Iya. Nah, kita semua tahu ya, kalau misalnya di tempat sepi, di tempat gelap tiba-tiba ada yang lempar pasir itu tandanya apa? Iya bener teman-teman. Biasanya pada saat itu terjadi nggak lama akan ada kuntilanak yang nongol. Sontak gue takut, gue kaget, gue lari ke dalam mobil sama teman gue. Kita tutup pintu, kita tutup kaca. Namun kita nggak pergi dari situ karena gue udah janji untuk jemput dia kan. Kita diam di situ sambil ngerokok, nenangin diri. Gue sambil ngobrol, lo bener lo tadi dilempar pasir. Asli Ram, bener. Udahlah, nggak usah dipikirin. Udah, kita ngerokok. Pada saat gue lagi ngerokok teman-teman, gue coba ngisep rokok pertama, saat gue ngerokok, tiba-tiba gue dengar suara. Tapi gue nggak bisa ngenalin itu suara apa teman-teman. Suaranya tuh nggak jelas. Oh iya, gue ada di posisi penumpang teman-teman. Teman gue yang pegang setir. Nah, pada saat dengar suara itu gue nengok ke teman gue. Teman gue ngeliat ke arah gue, dia sambil bilang, enggak Ram, santai aja. Dia bilang begitu. Dalam hati gue apa? Otomatis berarti dia dengar juga apa yang gue dengar kan. Tapi dia berusaha buat menangin gue. Udah, gue isep lagi rokok gue 2 kali. Suara itu terdengar makin jelas teman-teman. Tapi gue masih tetap nggak tahu itu suara apa. Gue nengok lagi ke teman gue. Teman gue nengok lagi ke gue. Enggak Ram, tenang aja, bukan apa-apa. Dia bilang begitu lagi. Begitu ketiga kali gue isep rokok gue teman-teman, suara itu terdengar jelas banget. Itu suara perempuan ketawa teman-teman.
tapi tanpa jeda sedikit pun, tanpa nafas. Jadi suaranya dan itu nggak ada nafasnya teman-teman. Pada saat itu gue langsung nengok ke teman gue nengok ke gue tanpa pikir panjang. Teman gue ngeliat ke arah spion teman-teman. Begitu dia ngeliat ke spion, dia langsung ngeliat ke depan, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia starter mesin, dia nyari starter mesin, langsung ngegas ngebut-ngebutnya. Gue nggak nanya apa yang dia lihat, gue nggak berpikir apa-apa, gue langsung turunin bangku gue, senderannya gue senderin, gue tutup kaca, gue baca-baca segala macam yang gue tahu lah teman-teman. Temen gue ngegas ngebut-ngebutnya, ngebut kan. Pada saat udah jauh kan, tapi teman gue masih belum melan nih. Akhirnya udah santai, kita jaraknya udah jauh, mungkin dia udah nggak ini gitu kan, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue udah ngelupain tuh masalah gebetan gue. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut. Saat begitu udah jauh dari komplek tersebut, kita nggak berhenti, tapi mobil udah mulai pelan. Teman gue ngeliat ke arah spion kanan, tapi apa yang terjadi? Pada saat dia ngeliat spion kanan, ada sesuatu yang terbang ngikutin kita teman-teman. Wujudnya itu perempuan memang, rambutnya panjang. Teman gue ngegas lagi, udah nggak pakai mikir lagi, langsung ngegas ngebut-ngebutnya. Udah ngebut lagi. Kira-kira berjarak lumayan jauh dari situ. Tahu-tahu apa yang terjadi teman-teman? Makhluk tersebut nyebrang di depan mobil gue. Pada saat dia nyebrang, teman gue langsung injek rem. Kita ngerem, itu di posisi di jalan raya teman-teman. Dan pada saat itu memang malam ya. Posisi udah agak malam, jadi jalanan itu untungnya kosong, jadi kita nggak nabrak apa-apa. Kita ngerem, begitu mobil itu berhenti, kita langsung diem kan. Dan gue sama temen-temen gue memutuskan untuk merem dan pura-pura pingsan teman-teman. Kita memutuskan buat pura-pura pingsan, kita diem aja, nggak berani buka mata. Kira-kira mungkin sekitar 10-15 menit lah, baru kita mulai berani buka mata. Dan pada saat kita buka mata teman-teman, makhluk itu ada di depan mobil kita, sedang berdiri ngeliatin kita. Pada saat melihat begitu, spontan gue sama temen gue tiba-tiba pingsan, nggak sadarkan diri. Gue nggak tahu berapa lama kita pingsan. Yang jelas pada saat itu kita terbangun, kita dibangunin sama warga sekitar teman-teman. Karena mobil kita posisinya itu agak di tengah jalan. Kita dibangunin, "Mas, kok tidur di sini?" gitu. Kita jelasin, "Enggak pak, kita nggak tidur pak, kita pingsan pak," gitu. "Tadi kita digangguin sama makhluk halus," gitu. "Makhluk halus gimana?" kata mereka kan. Akhirnya kita turun dari mobil, kita dikasih minum, kita duduk, kita ngobrol, kita cerita dengan santai teman-teman. "Iya pak, tadi kita gini di komplek ini kita jalan kita gini, terus kita diikutin sampai akhirnya dia ngikutin sampai kita di sini tadi pak. Ya ampun, masa sih mas? Mungkin mas halusinasi lagi atau mungkin mas ngantuk mungkin gitu." "Enggak pak, beneran pak, nggak mungkin. Masa dua-duanya pak?" gitu kan. "Jadi sekarang minum aja dulu, tenang, udah baca-baca. Udah bismillah, udah nggak ada apa-apa sekarang." Udah tuh, karena ngeliat warga udah rame, akhirnya kita ngerasa udah mulai agak tenang kan teman-teman. Ya udah, akhirnya kita ngucapin terima kasih ke bapak-bapak tersebut. "Pak, terima kasih banyak ya pak, udah nemenin kita, udah nenangin kita." "Ya udah nggak apa-apa, hati-hati pulangnya, kuat nggak bawa mobil?" gitu kan. "Iya kuat pak," gitu. Udah, akhirnya kita jalan pulang teman-teman. Setelah udah agak segeran, udah ngerokok, udah ngeteh, udah deh kita pulang ya bro gitu. Gue ngomong ke teman gue kan, "Kuat nggak? Kalau nggak gue yang bawa." "Udah nggak apa-apa, gue yang bawa," kata teman gue gitu. Udah, akhirnya kita berangkat menuju pulang, menuju rumah. Udah, sesampainya di rumah, teman gue yang punya mobil kebetulan udah ada di rumah dan dia nungguin mobilnya teman-teman. Dan pada saat sampainya gue di rumah, gue abis dimarahin sama orang tua gue. Karena pada saat itu memang orang tua gue tahu gue belum lancar bawa mobil, terus gue berani-beranian bawa mobil temen gue teman-teman. Gue dimarahin begini-begini, dengan kondisi gue habis ketemu begituan, gue masih takut, masih ini, gue dimarahin. Wah itu nggak karu-karuan banget rasanya. Dan gue jelasin ke mereka kan, "Tadi aku gini digangguin begini." Gue jelasin juga ke teman gue, "Sorry bro, gue lama tadi soalnya gue ketemu begini." Teman gue sih mungkin percaya ya, tapi orang tua gue alah nonsens lah kayak gitu-gitulah. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi mereka berpikir gue cuma membuat alasan doang teman-teman. Karena memang di keluarga gue, khususnya orang tua gue, bapak gue khususnya, itu sama sekali nggak percaya dengan hal kayak gitu. Udah akhirnya karena gue cukup minta maaf ke mereka karena gue udah ngelakuin kesalahan. Gue bilang sama yang punya mobil juga, "Sorry gue kelamaan ya bro," gitu. "Tapi mobil lo alhamdulillah nggak kenapa-napa kok," gitu. Gue bilang gitu. Udah, temen gue ngertiin tuh. "Ya udah Ram, nggak apa-apa gue ngerti lo nggak apa-apa tapi," kata dia. Nggak apa-apa bro, thank you banget ya bro ya," gitu. Iya. Udah akhirnya temen gue pulang tuh. Dan malam itu juga
gue langsung mandi, cuci muka, gue sholat, gue langsung tidur teman-teman. Asli itu pengalaman gue yang bener-bener sampai sekarang pun kalau gue ketemu teman gue yang bareng di mobil itu, kita selalu ngebahas ini dan kita ketawa-ketawa sendiri pada saat ini. Kok bisa ya, kok bisa sampai kejadian seperti itu gitu. Ya gue cuma bersyukurnya makhluk itu ngikutin gue sampai rumah sih teman-teman. Alhamdulillahnya setelah sampai di rumah gue nggak ngalamin gangguan apa-apa lagi. Ya mungkin begitu aja ceritanya teman-teman ya untuk malam ini, pengalaman gue dikejar-kejar sama makhluk halus. Oke, gue mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton, yang udah subscribe. Sekali lagi gue ingetin, buat yang belum bisa diklik tombol subscribe-nya, dinyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan apabila ada kekurangan atau ada yang mau disampaikan perihal dengan video ini, bisa ditulis di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Masukan-masukan kalian itu sangat berarti buat kita. Oke, itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.